Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2.2 izin mempresentasikan kompro kami, yaitu Prolanis Jaga Diri. Dokter presenter kami adalah Dr. Arifah Afriana Husni, dan anggotanya adalah Rafael Alemo, Wilbert Bernadi, Dina Anggraini, Fitria Budianti, dan saya sendiri, Ramikara Afiska. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas profil klinik Medina, gambaran permasalahan umum daerah binaan, gambaran faktor risiko untuk masalah, dan yang terakhir, pelaksanaan intervensi yang kami lakukan. Jadi dari proses klinik, di mana klinik pertama Medina merupakan salah satu unit usaha milik PT Medika Medina Gunawan. Klinik ini mulai beroperasi dari 21 Juni 2017, dan klinik ini terletak di Jalan Raya Wanaraja, Sadang Sucinarja, Wanaraja, di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan prestasi yang dari klinik ini yaitu adalah status paripurna untuk akreditasi dari klinik. Untuk rekapitulasi pasien di tahun 2023 adalah sebagai berikut, di mana ditemukan total kunjungan di tahun 2003 adalah sebanyak 30.255 yang mencakup dari poli umum, poli gigi, dan juga poli KA dengan pasien umum BPJS maupun asuransi. Lalu, pelayanan klinik pertama saja, pelayanan ini dilakukan oleh anak dokter umum yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Minggu, tiap minggunya dari jam 8 sampai dengan 19.00. Pelayanan kebidanan dilaksanakan setiap hari dari jam 8 sampai dengan 19.00. Layanan ultrasonografi yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat jam 13.00 sampai dengan 19.00 dan juga praktek laboratorium setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 16 dan juga adalah klinik poligigi. Selanjutnya untuk 10 penyakit terbesar yang ditemukan di klinik Medina ada dari ISPA, dispepsia, mialgia, sakit kepala, demam yang tidak terspesifikasi, lalu ada diabetes mellitus, gagal jantung, primary hypertension, tuberkulosis, lalu ada ischemic heart disease. Baik, selanjutnya adalah gambaran permasalahan umum daerah binaan, yakni di Klinik Medina, Wanaraja Garut. Dari analisis kami, setelah melakukan kegiatan di Klinik Medina, kami mendapatkan tiga permasalahan utama. Yang pertama adalah pendataan pasien diabetes, mellitus, dan juga hipertensi pada program planis yang kurang berjalan secara optimal. Dan kedua, yakni ada ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas. Dan yang ketiga adalah metode penyebaran informasi yang belum efektif dalam menjangkau sasaran kegiatan. Dan berikut adalah tabel analisis USG pada permasalahan yang sudah kami analisis. Yang pertama adalah pendataan pasien DM dan juga hipertensi yang belum dilakukan secara optimal, mendapatkan peringkat 1 dengan nilai skornya adalah 14. Kemudian metode penyebaran informasi yang belum efektif dalam menjangkau sasaran kegiatan mendapatkan peringkat 2 dengan total skornya adalah 12. Dan yang terakhir adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas mendapatkan peringkat 3 atau peringkat terakhir dengan total skor adalah 10. Selanjutnya kami juga melakukan rumusan masalah dari permasalahan yang sudah kami analisis menggunakan USG. Yang pertama adalah what atau apa. Pertanyaan kami adalah apa permasalahan yang ada di wilayah kerja Klinik Medina Wanaraja? Ya, jawabannya adalah pendataan pasien DM dan juga hipertensi pada kegiatan ataupun program Prolanis. Selanjutnya ada who atau siapa. Siapa yang terdampak pada pendataan pasien DM dan juga hipertensi yang kurang optimal? Yang akan terdampak adalah pasien dengan kondisi DM dan juga HT ataupun hipertensi itu sendiri. Selanjutnya ada where atau di mana permasalahan pendataan pasien diabetes mellitus dan juga hipertensi paling banyak terjadi sesuai dengan yang sudah jabarkan sebelumnya. Permasalahan ini terjadi di Klinik Medina Wanaraja Garut. Dan why, mengapa kegiatan Prolanis tidak berjalan secara optimal. Ini sudah dijelaskan pada penjabaran sebelumnya. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana hal ini menjadi masalah dan seberapa masalah yang ditimbulkan. Ini juga sudah dijelaskan pada tabel dan juga uraian sebelumnya. Dengan demikian, rumusan masalah community project kami adalah pendataan pasien dengan diabetes mellitus dan hipertensi yang belum dilakukan optimal pada program Prolanis. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu gambaran faktor risiko penyebab masalah, di mana untuk masalah terbesar kami yaitu adalah pendataan pasien dengan diabetes mellitus dan hipertensi yang belum dilakukan secara optimal pada program Prolanis. Untuk kami sendiri, di sini terdapat beberapa faktor yaitu 6M, ada man, method, material, machine, market, dan juga money. Di mana dari seluruh faktor masalah tersebut kami memilih satu masalah yang paling urgent, yang paling serius, dan juga perkembangannya itu akan sangat berdampak jika masalah tersebut dapat diuraikan. Masalahnya itu ada di bagian faktor machine, di mana kendala teknis yang menghambat panitia dalam menginput data karena belum memadainya sistem teknologi informasi untuk pencatatan data peserta Prolanis. Untuk masalah tersebut,
memiliki nilai total 15 dan untuk masalah lainnya yang memiliki nilai 14 adanya kurang motivasi dan juga komitmen tenaga kesehatan di klinik Medina untuk sistem monitoring dan pendataan para peserta prolanis, dan yang ketiga adalah manajemen diabetes mellitus dan atau hipertensi serta pentingnya pemeriksaan dan monitoring berkala setiap bulan bagi peserta prolanis. Berikutnya, ini merupakan skala prioritas intervensi yang mungkin dapat dilakukan. Nah, untuk peringkat pertamanya yaitu membuat web sebagai pusat informasi prolanis, dan yang kedua itu melakukan advokasi dengan pihak klinik terkait kontinuitas dan penggunaan buku prolanis, serta monitoring dan pendataan peserta prolanis. Untuk intervensi yang dilakukan, tujuan umumnya yaitu untuk mengoptimalkan pengendalian kasus diabetes mellitus dan hipertensi, serta mencegah terjadinya komplikasi pada peserta prolanis di klinik Medina. Tujuan khususnya yaitu mulai dari mendukung program continuing care dari program prolanis yang sudah dilakukan, menginformasikan pelaksanaan prolanis sesuai dengan pedoman BPJS Kesehatan, meningkatkan komitmen para nakes di klinik Medina mengenai buku prolanis, kemudian meningkatkan komitmen dengan advokasi agar pelaksanaan program prolanis di klinik Medina sesuai dengan pedoman dan juga regulasi BPJS, menyediakan media edukasi mengenai hipertensi dan juga diabetes mellitus tipe 2, dan meningkatkan partisipasi peserta prolanis di klinik Medina. Untuk target dan sasarannya, yaitu untuk target primer, manajemen klinik Medina, dan sekundernya, yaitu pasien prolanis di klinik Medina. Untuk indikator keberhasilannya, yaitu terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu setelah dilakukannya intervensi, yaitu yang pertama terjadi advokasi atau komitmen dengan pihak manajemennya, kemudian peserta antusias untuk mengikuti kegiatan, pelaksanaan senam, penyuluhan, konseling pemberian obat, diikuti setidaknya 15 pasien prolanis, peserta memahami materi edukasi kesehatan yang diberikan melalui peningkatan nilai pretest ke post-test, dan menambah dan melengkapi data pasien prolanis di klinik Medina. Untuk jangka panjangnya, yaitu memanfaatkan website untuk pendataan para peserta prolanis dan sumber informasi yang terkait, tersusunnya penanggung jawab dan jadwal pasti program prolanis setiap bulannya, penggunaan buku prolanis sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi para pasien prolanis. Pasien prolanis yang mengikuti kegiatan jaga diri akan melakukan kontrol setiap bulannya, dan juga continuing care dari program prolanis yang sudah dilaksanakan di klinik. Selanjutnya adalah untuk pelaksanaan intervensi. Untuk konsep acara, kami itu utamanya beracuan terhadap masalah yang kami temukan, yaitu pada sistem monitoring dan juga pendataan para peserta prolanis. Kami melaksanakan 3 intervensi, yaitu dengan advokasi, pembuatan website untuk pendataan, dan juga untuk melakukan keberlanjutan program prolanis, yaitu dengan acara jaga diri. Output pertama adalah pada advokasi, kami itu melakukan diskusi dengan pihak klinik dan juga rumah sakit untuk memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dialamin dalam melaksanakan program prolanis ini. Dan salah satunya adalah dalam pelaksanaan website. Kemudian untuk lini masa kegiatan itu dari awal November dan sampai dengan akhir Desember. Selanjutnya untuk jaga diri sendiri, jaga diri ini dilaksanakan pada 8 Desember pada hari Minggu dengan 4 mata acara, yaitu dengan senam, screening, penyuluhan, dan juga konseling. Berikut adalah rundown-nya. Kemudian untuk output dari website-nya sendiri, kami melakukan rancangan dari website dengan adanya beberapa fitur, kemudian indikator keberhasilan dan capaian. Di sini itu dari segi input, kami bisa lihat dari main sampai method itu semuanya tercapai. Pada market juga semuanya tercapai, kemudian perencanaan sampai dengan pelaksanaan semuanya tercapai, dan juga pada short term untuk output itu semuanya tercapai, tapi pada mid term dan long term itu belum tercapai karena kami ingin melakukan monitoring lebih lanjut. Kemudian untuk hasil pretest dan post-test bisa dilihat bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang memiliki peningkatan pada pemahamannya dari pretest sampai post-test, terutama pada pertanyaan nomor 2 yang bersangkutan dengan ambang batas dari hipertensi sendiri. Kemudian untuk materi prolanis itu bisa dilihat bahwa penyuluhan kami itu fokusnya adalah pada penjelasan hipertensi dan juga diabetes dan juga komplikasinya. Kemudian untuk RAB-nya sebagai berikut, dan adanya dokumentasi kegiatan yang kami telah lakukan.
we take never stops in between a whole 3,000-mile league with one brief pause in Yellowstone. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.